di perhubungan laut di BPSDM ini kan ada biasa diklat otoritas pelabuhan, Jasa Bandar. Nah ini mau diprogramkan ada diklat Inapornet. Nah jadi sehingga nanti tidak ngerepoti terus ya. Jadi di OPT itu mandiri. Halo kawan laut, balik lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru. Always dengan program kita yang satu ini, On Table. Nih lihat nih, studio baru ya, studio baru kita ya Pak. Oh, enggak, bukan. Sekarang kita lagi ada acara di luar kota, tepatnya di Surabaya, yaitu acara sosialisasi dan pendampingan uji coba penerapan Inapornet di UPP Telaga Biru tahun 2023. Apa sih Inapornet itu? Pasti kalau lo sering denger kan Inapornet itu apa? Nanti kita tanya langsung ke narasumbernya ya. Sekarang kita kenalan dulu sama 3 narasumber kita yang dari Inapornet ya Bu ya, bener ya? Kalau yang Bapak satu ini kan nggak asing lagi nih kawan laut, Bapak Edi Kuswanto, Kepala Kantor UPP Kelas 3 Telaga Biru. Nah, yang 3 nih siapa sih? Ibu, Bapak, Mbak silahkan perkenalkan ke kawan laut semua. Saya dengan Yulia dari Ditlala dan sebelah kiri saya Rara dari tim teknis untuk Inapornet. Saya Andra Herul Yahya dari tim Ditlala. Tim Ditlala dari Direktorat Jenderal lalu lintas angkutan laut. dan angkutan laut. Langsung kita tanya nih, apa sih Inapornet itu sebenarnya? Nah, Bapak Ibu nih, apa sih Inapornet tuh? Siapa yang mau jawab nih? Pandra, boleh. Pandra, ya Boleh. Pandra. Baik, Inapornet itu sistem layanan untuk kapal dan kegiatan kapal lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk layanan di kepelabuhanan agar terstandar. Jadi tidak ada layanan yang berbeda antara satu pelabuhan dan pelabuhan yang lain. Jadi semua di pelabuhan ini menjadi satu layanan tunggal yang sama semua. Dan tentunya harapannya untuk memudahkan bagi pengguna maupun petugas di lingkungan PP Perhubungan Laut. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Andra. Terus penerapannya di pelabuhan Telaga Biru sendiri itu seperti apa? Andra, lagi? Bu Yuli? Boleh ya. Oke, Bu Yuli. Jadi penerapannya di Telaga Biru itu hari ini dimulai dari kemarin ya Bapak sama rekan-rekan, kita baru uji cobakan kemarin. Untuk uji coba kapal, alhamdulillah sudah keluar SPB perdana dari Telaga Biru dan insya Allah kedepannya kita sebagai tim dari Ditlala maupun pengajar tetap mendukung dan mensupport kegiatan untuk implementasi Inapornet yang akan go live mungkin insya Allah di September. Semoga nanti di lokasinya di Telaga Biru tidak ada halangan, tantangan maupun rintangan karena yang utama adalah ini ya sinyal ya, biasanya seperti itu. Dan setelah kita udah lihat dari mulai kemarin antusias dari rekan-rekan UPP maupun stakeholder yang berada di Telaga Biru itu sangat antusias dengan implementasi Inapornet dan semoga kedepannya tetap semangat untuk tetap belajar. Dan kita juga tetap membantu sampai kapanpun ada kesulitan atau ada kendala, kita dari tim Ditlala tetap membantu dan tim teknis gitu. Terus untuk Bapak Edi nih, sebagai kepala kantor di Telaga Biru, bagaimana sih Pak Edi menanggapi hal yang baru ini nih Pak? Soalnya kan selama ini nih manual, serba manual, apa-apa manual. Terus sekarang harus serba digital. Bagaimana sebagai kepala kantor menanggapi hal ini? Ya, makasih Mbak Tika. Jadi gini, ini kan implementasi Inapornet ini suatu keniscayaan di era digitalisasi pelabuhan. Jadi kami sangat terima kasih. Dan ini insya Allah tujuan kita tuh malah akan memberikan kemudahan, ada transparansi dan standar yang disampaikan Pak Andra tadi kan ada standarisasinya sama antara pelabuhan satu dengan yang lain sama. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, loh kenapa di sana gini-gini, kita terbantukan. Justru juga dengan sistem Inapornet ini insya Allah akan mempercepat proses pelayanan karena tidak harus tatap muka, tidak harus tatap muka. Jadi
kami sangat terima kasih ke tim Ditlala dan tim teknis. Nah, timnya Mbak Rara ini kita udah di tim tech itu beberapa bulan yang lalu. Kita kemarin mencoba, memang namanya barang baru, kita harus banyak belajar. Tapi begitu kita menerbitkan SPB perdana, Exomer 503, itu kepuasannya luar biasa. Itu yang kita sangat antusias. Insya Allah dengan bimbingan dari teman-teman dari Ditlala dan tim teknis, stakeholder dengan antusiasnya mengikuti 2 hari kita di sini, kita siap menyongsong go live Inaponet yang akan datang. Lalu persiapan apa nih yang dilakukan oleh Pelabuhan Telaga Biru untuk mensukseskan program Go Live Inaponet ini? Saya pikir gini ya, yang disampaikan Bu Yuda tadi, mudah-mudahan ini jaringan internet, yang terutama kan jaringan internet sama listrik ini, yang mudah-mudahan itu tidak menjadi hambatan yang dan harapan kami dari acara ini, ya pemangku kebijakan menyangkut masalah telekomunikasi ini bisa memperkuat, karena ini sebuah kebutuhan dari semuanya. Dimanapun juga transportasi laut ini menjadi urat nadi pertumbuhan perekonomian di sebuah daerah. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang susah lah, karena selama ini kita memang sudah biasa dengan menggunakan jaringan internet. Modalnya juga nggak mahal, di situ aja sebenarnya. Jadi jangan menjadi beban termasuk pengguna jasa harus bagaimana. Hanya kita butuh sering mencoba, akhirnya malah menjadi sebuah kebutuhan. Lalu untuk tim Ditlala nih, manfaat apa sih yang akan diperoleh nantinya dari penerapan sistem Inaponet ini di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia? Siapa yang jawab lagi? Ya, Pak Andra? Pak Andra. Ya. Kalau manfaatnya tentu ya, kalau di digitalisasi pastinya akan banyak kemudahan yang dirasakan oleh pengguna jasa maupun juga petugas. Pertama pasti dari sisi waktu ini tidak bergantung pada di hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16, tapi ini 24/7 Pak. Jadi komitmen dari Kementerian Perhubungan bahwa layanan kepelabuhanan, layanan kapal ini harus 24 jam per 7. Jadi tentunya dari sisi pengguna jasa bisa mengajukan permohonan layanannya kapanpun, dari mana saja, tidak harus ke kantor. Sedang ngapain saja itu juga bisa. Mau gendong anak juga bisa, mau ngapain juga bisa. Itu salah satu manfaatnya, kemudahan. Kemudian tentunya transparansi layanan, kemudian juga efektivitas waktu. Kemudian ada kalau yang manfaat dirasakan pengguna jasa Pak ya, efektivitas waktu, kemudian juga paperless Pak, karena semua juga digitalisasi. Kalau dari sisi UPP atau petugas tentunya paperless, kemudahan filingnya tidak ada berkas-berkas yang ditumpuk karena semua sudah melalui digital Pak. Itu manfaat yang bisa dirasakan langsung pengguna jasa maupun dari sisi petugas Pak. Demikian Mbak. Ya. Lalu untuk Mbak Rara nih, tim teknisnya, apa sih tantangan khusus yang dihadapi dalam menerapkan sistem Inaponet ini di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia? Makasih. Untuk tantangannya sendiri ya, kita kan tim teknis yang biasanya ada di belakang layar, tiba-tiba harus mengajarkan ke teman-teman pengguna jasa yang lain di depan layar ya gini. Nah untuk tantangannya sendiri tuh, saya setiap pelabuhan otomatis kan mempunyai case-nya masing-masing. Nah itu juga termasuk tantangan untuk bagian dari teknisnya sendiri sih Mbak. Rata-rata apa Mbak? Untuk tergantung sih, itu kan karena tiap pelabuhan itu case-nya beda-beda ya. Jadi aku juga agak sulit untuk menjelaskannya secara satu-satu. Mungkin Bu Ibu bisa bantu untuk Jadi tantangannya buat kita juga ya, satu keterbatasan SDM ya di UPP masing-masing itu sebetulnya tantangan. Terus fresh graduate itu pasti berbeda ya dengan yang udah ini ya, kecepatan apalagi sekarang digitalisasi itu kaum milenial mungkin ya gitu. Terus sinyal yang utama itu ada beberapa daerah yang memang masih ada 2G, masih ada, pokoknya banyak lah daerah-daerah wilayah timur ya terutama. Nah itu tantangan terberat sih buat kita gitu.
Terus yang paling utama itu mungkin koordinasi awal, karena kita tidak tahu siapa kepala kantornya, siapa TIC-nya, itu kita nggak tahu. Nah itu tuh yang utama. Dan kecepatan waktu ini tantangan sih buat kami, cuman kami sih harus tetap semangat ya. Kita punya waktu sampai bulan November itu 151 pelabuhan yang biasanya kita lakukan di tahun 2022 itu udah yang terbanyak 32 pelabuhan ya tahun lalu. Sebelumnya juga nggak terlalu banyak lah biasanya. Nah tiba-tiba tahun ini kita agak sedikit shock, tapi tetap ya semangat aja dulu. Pokoknya intinya kita gas aja dulu, curhatnya belakangan. Kayak gitu Pak. Siap. Gitu. Jadi tantangan seperti itu, tantangan yang paling utama. Nah sedangkan tim teknis itu memang bukan SOP sih ya, skema dari kita itu ketika saya sudah melakukan koordinasi, sudah ada dari WA group masing-masing pelabuhan, tim teknis diusahakan untuk melakukan PMKU di awal. Kenapa? Untuk tidak memotong waktu belajar gitu. Jadi ketika kita datang itu kita bisa maksimalkan untuk pengajaran. Tidak ada lagi diupayakan tidak ada lagi regis PMKU karena itu sedikit yang punya makan waktu karena perlu dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mbak tantangannya. Boleh menambah? Boleh. Pak Andra mungkin banyak. Ini kita curhat ya di sini ya. Curhat tipis-tipis lah. Tadi disampaikan Bu Yulia, Mbak Rara, kan memang karakteristik masing-masing pelabuhan berbeda. Kemudian suksesnya Portnet ini salah satu pendukungnya pertama dari sisi Sarpras Mbak Yulia. Iya, betul. Kalau Sarprasnya mendukung, yang pertama dari sisi mungkin listrik, jaringan itu oke, insya Allah jalan. Tapi juga harus ada faktor yang lain, yang dari sisi SDM Bapak. Kalau petugasnya oke, insya Allah oke. Kemudian satu lagi, pengguna jasanya Bapak. Ya, betul. Kalau pengguna jasanya oke, Itu pengaruh banget. Iya, itu jadi juga memudahkan kecepatan di masing-masing pelabuhan menerapkan Portnet. Kalau ada yang biasanya Sarpras oke, petugas oke, pengguna jasa mungkin ada yang antusiasmenya yang masih kurang, mungkin atau ada hal-hal yang mungkin perlu banyak edukasi, upgrading dari sisi SDM pengguna jasa. Jadi kan harus bertahap ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa. Hal Jadi baru juga. Iya. Ya. Makanya kita butuh dukungan dari rekan-rekan Iya. UPP, terutama dari kepala kantor. Itu. Ke Pak Edi nih, apakah ada perubahan nih yang signifikan dalam kinerja dan produktivitas pelabuhan Telaga Biru setelah diadopsinya sistem Inapornet ini, Pak? Saya malah optimis bahwa ini akan meningkatkan produktivitas. Harus. Saya optimis gitu. Kenapa? Kita ini punya tim milenial. Yang kolonial cuma kepala kantornya. Tapi kolonial harus berjiwa milenial. Betul. Terus terang kita produktivitas enggak ini. Karena apa? Yang disampaikan Bu Yulia, Pak Andra tadi sama Mbak Rara. Sekarang kita di rumah pun bisa ngerjakan tugas itu. Otomatis kita nggak ini lagi lah, nggak ada alasan kemana-mana kita bisa inilah. Mohon di approve, kita lagi katakanlah ngopi aja bisa gitu. Dan terus terang teman-teman juga kalau kenapa sih harus di kantor gitu loh, kalau memang ini pada tidak akan mengganggu teman-teman melakukan aktivitas di luar jam kerja itu masih tetap bisa pelayanan 24 jam. Bahkan terus terang ini sebenarnya bukan barang baru ya bagi Telaga Biru. Karena selama ini kita sudah menerapkan semi Inapornet sebenarnya Bu Yulia. Karena selama ini kapal-kapal kami ini kan ada di offshore. Di offshore itu otomatis untuk kecepatan biasanya jam 12 malam itu udah ngajukan permohonan. Kita langsung layani dengan sistem scan dokumen ini semuanya. Nah makanya kita optimis, hanya menyangkut faktor kebiasaan lah. Biasanya kita menggunakan manual, sekarang menjadi digitalisasi. Tapi saya yakin kok, dan semua kepala kantor yang lain pasti kita sangat antusias. Karena gimana pun juga jangan kita sudah ada pressure ya bahwa wah ini jadi beban kita. Enggak, malah kita itu tantangan kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena pimpinan kita di atas sudah sampaikan, kita bekerja dengan hati
Jadi Inaporet ini jawaban dari selama ini loh, perhubungan laut ini sudah kita menerapkan digitalisasi pelabuhan. Ada transparansi, validasi datanya akurat. Karena antara pelabuhan Telaga Biru dengan Gresik dengan Brontom nggak ada lagi manipulasi data ini semua. Jadi bisa di tracking lah, apalagi ada integrasi PUP-nya dengan Tersus dengan semua bisa melihat itu di mana. Jadi nggak ada lagi manipulasi data sih. Dan juga bagi teman-teman di petugas Lala, di petugas Paspel, datanya nggak perlu bikin manual lagi, ketik begitu print semua udah ada keluar. Ini kan lebih produktif. Saya pikir itu Mbak Tika. Pertanyaan terakhir nih, alhamdulillah terakhir. Apa harapan ke depan untuk kemajuan sistem digitalisasi Inaponet di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia? Ini dari siapa dulu? Andra, Oke, boleh. Andra dulu. Gimana tadi Mbak? Harapan ke depannya Harapan ke untuk depan. kemajuan sistem digitalisasi Inaponet. Oh gitu. Harapannya Bapak mungkin ini juga banyak yang diharapkan oleh semua UPT Bu Yulia. Jadi selama ini memang kemudahan untuk pelayanan, pemberian layanan baik oleh pengguna jasa maupun petugas sudah sangat dirasakan signifikan, sangat membantu sekali Bapak. Cuma nanti harapannya akan ada lagi updating baik sisi Sarkas maupun SDM di masing-masing semua UPT, terutama yang UPT agak jauh, agak kecil yang baru mungkin lebih banyak diperbanyak penambahan SDM-nya. Kemudian untuk penambahan dari sisi aplikasi Bu Yulia, harapannya mungkin ada fungsi dashboard monitoring untuk fungsi pengaturan pengawasan di masing-masing UPT. Jadi bisa menggambarkan secara visual kondisi di masing-masing pelabuhan. Sekarang ada berapa banyak kunjungan kapal, ada apa saja di situ. Bisa diakses oleh semua petugas maupun kepala kantor. Jadi kalaupun ada pertanyaan dari pimpinan dan sebagainya, akan lebih mudah menyampaikan pelaporan. Mungkin itu yang akan harapannya untuk pengembangan digitalisasi Inaporetnya. Dari tim teknis nih Mbak Rara, harapannya apa? Harapannya untuk Inaporet ini ya pertama juga ada untuk pengembangan aplikasinya agar bisa lebih baik lagi dan lebih mudah lagi digunakan oleh pengguna jasa. Terus yang kedua itu semoga Inaporet ini mampu benar-benar sesuai dengan target, mempermudah kinerja pengguna jasa serta teman-teman UPP. Dari Bu Yulia? Jadi tambahannya dari saya, mungkin Inaporet ini digitalisasi ya. Yang jelas namanya digitalisasi seperti handphone kan ada upgrade dan update. Nah, kita dari sisi perhubungan laut, terutama kami dari Ditala, pasti akan ada pengembangan, penambahan fitur dan lain sebagainya. Itu kita lakukan terus menerus, kita lakukan semaksimal mungkin dari sisi kita ya, kerjasama antara kami, tim teknis, itu kita selalu melakukan updating dan upgrade untuk sistem Inaporet. Semoga sistem ini nanti akan jadi sistem nasional yang unggul lah ya di Indonesia ya, seperti itu. Karena saat ini juga sudah banyak negara-negara yang datang nih untuk melihat itu. Kayak kemarin ada kunjungan dari hari ini ada kunjungan dari Timor Leste, kemarin dari Brunei. Jadi mereka juga ingin melihat Inaporet itu seperti apa. Semoga dengan berjalannya waktu, dengan target di 2023, semua pelabuhan sudah menggunakan Inaporet dan kedepannya kita tetap ada upgrade ya Mbak Rara, sama updating untuk fitur-fitur baru sehingga makin ke depan makin lebih memudahkan pengguna jasa maupun teman-teman di UPT ya. Kalau dari Pak Edi, harapannya ke depan seperti apa Pak? Kalau kami dari UPP ya, dari UPT Dirjen Perhubungan Laut, harapan kami karena dari tim Lala sampai tim teknisnya akan update aplikasinya. Kami cuma mohon, kan selama ini SDM kita ini butuh diklat khusus Inaporet, sehingga nanti nggak tergantung dari tim teknis ini. Kita kalau ada kendala bisa ini sendiri. Karena apa, di
di perhubungan laut di BPSDM ini kan ada biasa diklat otoritas pelabuhan, desa bandar. Nah ini mau diprogramkan ada diklat Inapornet. Nah jadi sehingga nanti tidak ngerepoti terus ya. Jadi di OPT itu mandiri. Siap. Pada saat ada kendala apa yang harus dilakukan. Jadi dan harapan saya grup Inapornet ini jangan dibubarkan, Mbak Rana. Jangan dibubarkan. Jadi dimanapun juga kami supaya bisa terus mengikuti perkembangan, upgrade tentang sistem ini sejauh mana. Gitu. Jadi makanya harapan kami mudah-mudahan acara ini didengar oleh pimpinan kami di Jakarta. Mohon diagendakan ada diklat Inapornet, sehingga nanti ada kompetensi tambahan bagi SDM yang di perhubungan laut. Saya pikir itu Mbak Tika. Ini udah habis nih Bu. Udah habis. Tanya nafsu nih pengen jawab terus. Bu, terima kasih Iya, atas waktunya Mbak Rara, terima kasih Pak Tika. Andra, Oke, Mbak terima kasih Pak Tika. Edi, terima Sama-sama. kasih. Terakhir nih Bu, setiap closing kita ada jargon, namanya jargon Oh ya. gitu ya. Jadi setelah saya bilang nanti on table, kita bareng-bareng bilang semua masalah kita bahas di sini. Sambil tangannya nunjukin nih Bu. Iya. Oke. Bisa ya Bu ya? Bisa. On table, Semua masalah kita bahas di sini. Bye-bye kawan-kawan.